Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudara yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Semua tahu kalau dalam waktu dekat Malaysia yang bekerja sama dengan pihak AFF telah melakukan gebrakan besar dengan mendatangkan Manchester United untuk uji coba, yang mana agenda itu termasuk bagian dari rencana tur pramusim MU di wilayah Asia. Tentu saja harapannya adalah baik Malaysia ataupun AFF bisa mendapatkan atensi besar dari dunia. Apalagi yang akan bertanding melawan MU adalah All Star ASEAN. Namun bagi sebagian besar fan Indonesia, kabar itu ya sekilas biasa saja, kecuali mungkin ya buat fan MU yang ada di sini. Lebih dari itu alasannya pun juga masuk akal. Karena ketimbang buang duit buat nonton laga itu, mendingan duitnya dipakai buat beli tiket timnas Indonesia lawan Cina yang jaraknya matchnya cuman selang seminggu. Kecuali kalau duitnya ya lebih-lebih ya, atau turah-turah, ya silahkan. Semua bebas menentukan pilihan itu ya. Jadi PSSI sendiri juga telah ambil tindakan dengan cuman memasukkan nama Asnawi serta Ferrari sebagai bagian dari partisipasi. Karena yang akan sangat riskan kalau yang dikirim adalah pemain yang saat ini jadi pilihan utama. Dan yang perlu digarisbawahi, langkah dari Indonesia ternyata juga diikuti oleh beberapa klub yang dibela oleh para pemain yang bergabung di ASEAN All Star. Ya, tentu saja ini semakin membuat pihak panitia panik ya, karena di situ sisi tiket sampai narasi ini dibuat juga belum habisnya. Jadi itulah tragedinya di Malaysia ya. Jadi hal itu kita ikutin aja perkembangannya. Yang jelas Indonesia bukan boikotnya. Dan perlu diketahui sebagai pemain ya khususnya cuman berlevel di Asia Tenggara, kalau bisa bermain dengan tim seperti MU tentu menjadi sebuah kebanggaan ya. Jadi karena yang momen kayak gini kan terbilang langka, maka dari itu bagi sebagian pemain yang terpilih masuk ke skuad ASEAN All Star, mereka tampak happy, sangat happy bisa ngelawan tim seperti MU. Dan untuk saat ini udah ada 17 nama yang udah masuk list sebagai skuad sementara. Jika kita perhatikan lebih seksama, ada cukup banyak lah negara ternyata memilih nyumbang para pemain utama mereka. Salah satunya adalah Vietnam, karena mereka memilih Yen Chuang He sebagai salah satu pemain terbaik untuk bergabung ke tim All Star. Vietnam membuat langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia ketika mereka menyumbangkan Ezekiel Aguero, yang mana itu adalah salah satu pemain naturalisasi dari mereka. Namun yang patut disayangkan, nggak ada nama Arif Aiman yang disebut sebagai salah satu talenta muda terbaik ASEAN saat ini. Sedangkan Indonesia ya tadi kita juga cuman mengirim 2, yaitu Asnawi dan Ferrari. Padahal kabarnya AFF itu request paling enggak di lini depan pemain utamanya dari tim Indonesia ya. Itu harus ada ya. Seperti posisi oleh Romeni itu kan diharapkan ya. Terus gelandang Marcelino, untuk tengah kan Tom He, sedangkan di depan ya jelas oleh yang paling diincar kan. Terutama
yang paling di nanti sebetulnya adalah kapten tim Indonesia, yaitu Jazz ya. Tapi itulah, karena tinggal sepekan Indonesia harus tanding melawan Cina, makanya PSSI nggak mau ambil resiko yang sekiranya berdampak pada cedera pemainnya. Maka dari itu, langkah yang diambil PSSI sedikit banyak juga mulai ditiru yang lainnya, di mana ada salah satu klub divisi 2 Denmark, yaitu Odense Bold Club, yang setelah melihat skor yang ada, akhirnya klub tersebut melarang pemainnya, yakni Nicolas Nielsen ya, untuk bergabung ke ASEAN All Star. Dalam laporan media Thailand ya, terlihat pihak Odense klub tidak akan melepas pemain keturunan Norwegia itu untuk membela ASEAN All Star melawan MU, karena itu bukanlah pertandingan resmi di bawah naungan FIFA. Jadi Odense klub tolak peluang untuk melepas Nicolas ya. Nah, perlu ketahui Nicolas adalah pemain yang merumput di Thailand, atau memang pemain Thailand ya, untuk membela All Star melawan MU. Nah, laporan terbaru mengatakan bahwa Nicolas tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut karena pihak agen tidak mengizinkan, karena permainan ini bukan resmi. Nah, udah, artinya apa yang dilakukan Indonesia akhirnya banyak ditiru oleh negara-negara lain ya. Dan inilah yang membuat puyeng, membuat pusing, terutama Kim Sang-sik ya. Terus yang kedua, Malaysia tentunya, karena ini laga akan dimainkan di Bukit Jalil, Malaysia. Dia mengharapkan dengan pemain meludak, dengan euforia, tapi ternyata sampai sekarang itu mungkin maksimal baru separuh yang laku. Dan utak-utik lagi ya, ada informasi yang terbaru bahwa Kim Sang-sik, karena tim-timnya Indonesia tidak dilepas, dia minta kiper ya, karena Martin Paes tidak bisa, Sirus Margono ya. Muhammad Ferrari boleh, Tasnawi boleh, ditambah lagi minta satu Sirus Margono yang selama ini sudah jadi warga Indonesia mulai dari tahun depan ya, tahun kemarin ya, tahun 2024 dia sudah jadi warga Indonesia, tapi sampai detik ini belum pernah dipanggil PSSI. Makanya dia mengharapkan Sirus Margono bisa dilepas oleh PSSI. Tapi sampai video ini dibuat belum ada rilis resmi dari PSSI. Ya, mudah-mudahan lah, kasihan juga Sirus Margono kan, mudah-mudahan dilepas dan dia bisa bermain di ASEAN All Star ya. Kita doakan biar ada rasa kebanggaan dari Sirus Margono. Terima kasih, merdeka.